Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya seorang mukmin itu tidak akan pernah merasa puas dengan amal kebajikan yang dia lakukan kecuali kalau dengan kesudahannya itu berakhir nanti di dalam surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Insyaallah akan kita awali jasa kita pada pagi hari ini dengan lantunan bersama 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ikut. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul qadirul rafi'ul mu'idul mudil salimul basirul hakamul latiful khabir al-halimul azim syakur al-alimul kabirul hafizul muqim al-hasibul jalil al-karimul rahim al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majid al-ba'itul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdihul mu'id al-muhyil mu'mid al-hayyul qayyum al-wajid al-wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barrut tawwabul muntakimul afur ra'uf malikul mulkul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughni al-mani ad-dhar an-nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warithur rashidus sabur alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli dhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika
Jika kullama dhakaraka dzakiruna ghafala an dzikrikal ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsani wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ahbabana fillah, duyubana al-a'izza. Yaqulu al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yashba'u minal khairi yaf'alu hatta yakuna muntahahul jannah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya seorang mukmin itu tidak akan pernah merasa puas dengan amal kebajikan yang dia lakukan kecuali kalau dengan kesudahannya itu berakhir nanti di dalam surga. Maka jalsah, majlis, pertemuan, perhimpunan yang kita adakan pada pagi hari yang mulia ini, yang dengan kita datang daripada berbagai daerah, daripada berbagai tempat, bahkan daripada berbagai negara. Ada sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, ada teman-teman kita daripada Jawa dan juga daripada Kalimantan. Alhamdulillah, min qabaila syatta, perhimpunan kita daripada berbagai negeri, yajtami'una ala dzikrillah, berkumpul dan berhimpun hanya semata-mata untuk kita berzikir, untuk kita sama-sama mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Maka dengan faktor yang pertama, kita berkumpul daripada berbagai daerah. Faktor yang kedua, karena dengan seorang mukmin itu tidak pernah merasa puas dengan kebaikan yang dia lakukan, kita akan aneka ragamkan, kita akan macam-macamkan amalan, zikir, tasbih, tahmid, dan juga dengan zikir yang akan kita lantunkan bersama. Tadi telah kita lantunkan bersama 99 nama Allah Jalla Jalaluhu. Ini kalau dalam bahasa hadis dan juga dengan bahasa yang lebih keren kita sebut dengan smart tag surgawi, sebagai tol atau juga dengan kartu otomatis untuk kita menuju surganya Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai tidak hafal 99 nama Allah dari sejumlah sekian nama, daripada sejumlah nama yang kita hafal, nama-nama perusahaan, nama-nama PT, nama-nama kabinet, nama-nama anggota dewan, nama-nama anak dan cucu. Jangan sampai terlepaskan daripada benak ingatan kita 99 nama Allah Jalla Jalaluhu. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man ahsaha dakhala jannah, barang siapa menghafalnya niscayalah dia akan masuk surga. Pun juga tidak terkecuali doa yang kita baca, jangan tidak dibaca setelah kita mengambil air wudu, dengan menadahkan kedua belah tangan kita ke langit, da'iyan lil maula jalla jalaluhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini diantara daripada perkara-perkara salah yang telah terkuburkan dalam kehidupan kita, mudah untuk kita lantunkan, mudah untuk dibaca, tapi dengan balasan yang luar biasa daripada Allah Jalla Jalaluhu. Nabi kita bersabda, seseorang yang membaca doa setelah wudu akan Allah bukakan potihatu abwabul jannati samaniyah, akan Allah buka pintu-pintu gerbang surga yang 8. Secara logikanya, secara rasionalnya, kalau pintu-pintu gerbang surga yang 8 itu dibuka,
pasti dengan kita di antara daripada orang yang akan masuk ke dalamnya. Jangan tinggalkan baca kursi setelah salat 5 waktu, dalam kursi dan juga dalam keadaan seperti apa saja. Jangan sampai dengan kita mengabaikan detik-detik istijabah. Tadi dengan kita doa di dalam hati masing-masing, tapi kita tidak berdoa bersama. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, aqrabud du'a ijabatan, doa yang paling cepat diijabahkan oleh Allah, yang pertama itu adalah pada waktu malam. Kedua, duburakul di salat, yang selepas kita melaksanakan salat 5 waktu. Mungkin kita perhatikan tadi pada berbagai tempat, daripada tempat ke tempat mereka berdoa setelah salat 5 waktu. Ya, tentang bagaimana kita berdoa itu bergantung kepada situasi dan kondisi. Silakan berdoa secara beramai-ramai, secara dipimpin oleh imam, diaminkan oleh makmum, atau masing-masing berdoa. Tapi jangan tidak berdoa setelah kita melaksanakan salat 5 waktu. Yang pertama, jawfan lail, di tengah malam, sulusul akhir atau pada sepertiga malam yang terakhir, waktu tanazulatir rahmat, waktu Allah mencurahkan rahmat dan maghfirahnya, rahmat dan juga dengan keampunannya, riayah dan inayahnya. Kemudian yang kedua, ba'da kulli salatin, tidakkah tadi dengan kita dengan tasbihnya telah kita lantunkan yang pertama Allahu Akbar, pada waktu kita melantunkan takbir, tangan kita gerakan, angkat tangan pada 4 tempat, hidupkan kembali amalan-amalan sunnah, imaman wa ma'muman wa munfaridan, baik itu dengan imam atau juga dengan salat sendirian atau juga kita sebagai makmum. Takbir yang pertama Allahu Akbar, tangan kita angkat berbetulan, ibu jari berbetulan dengan kuping, jari tangan kita lainnya berbetulan dengan telinga, sedangkan dengan belakang telapak tangan berbetulan dengan bahu. Pada waktu kita takbir yang pertama, pada waktu kita ruku, pada waktu kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, di mana dengan kita pada waktu melantunkan takbir yang pertama, yang di dalam takbir tersebut terdapat niat salat yang kita laksanakan. Kalau kita lafazkan usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan qiblati ma'muman atau juga imaman lillahi ta'ala, kita tolak ke belakang, kita tidak menolak ke depan. Biasanya kalau mau ditolak, tolaknya ke depan bukan ke belakang. Kenapa? Duniaku ke belakang, politikku ke belakang, ekonomiku ke belakang, urusanku ke belakang, keluargaku ke belakang. Allahu Akbar, itu dalam rangka dengan kita menghayati, dalam rangka dengan kita meletakkan takbir Allah yang besar itu agar berpangkalan di dalam kalbu, agar tersemat dan juga berpangkalan di dalam hati. Allahu Akbar. Maka pada saat ketika itu dengan takbir yang kita lantunkan bersama, yaitu merupakan salah satu daripada rukun sembahyang, berarti yang tersemat di dalam hati kita Allah yang maha besar itu akan membuat segala-galanya akan menjadi kecil dan juga akan menjadi lenyap. Dia dengan keagungannya, dia dengan politiknya, dia dengan ekonominya, dia dengan kedudukannya, dia dengan pangkatnya, dia dengan hartanya, dia dengan jabatannya, dia dengan kecantikannya, dia dengan keilmuannya, semuanya lenyap. Yang wujud pada saat ketika itulah azamatullah, keagungan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Tidak cukup hanya dengan takbir yang pertama, takbir pada waktu kita ruku, takbir pada waktu kita sujud, takbir pada waktu kita bangkit daripada sujud yang pertama, takbir pada masa kita sujud yang kedua. Bahkan bisa kita pastikan yang terbanyak dalam pergerakan salat itulah ucapan Allahu Akbar. Di waktu kita juga berdiri berarti memerintah, Allahu Akbar. Di waktu kita di waktu kita ruku, Allahu Akbar. Di waktu kita sujud, Allahu Akbar. Pada waktu kita duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada waktu kita melontar, Bismillahi Allahu Akbar. Pada waktu kita tawaf, Bismillahi Allahu Akbar. Pada waktu kita sa'i, Bismillahi Allahu Akbar. Pada waktu kita menyembelih, Allahu Akbar. Pada malam hari lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hari terakhir suara serap, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kan tadi dikatakan jemaah yang bergerak ini rata-rata adalah remaja tahun 80-an, rata-rata atau banyak di kalangan remaja tahun 80 dan juga 85-an.
sedikit. Kita remaja tahun 70-an, remaja 60-an, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, luar biasa, remaja tahun 80-an. Tapi daripada sejumlah sekian yang bergerak, daripada masjid ke masjid, daripada tempat ke tempat, yang tujuan kita lah untuk memakmurkan dan juga untuk hidupkan rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh. Apakah juga ada di kalangan kita mantan-mantan bupati, kemungkinan ada mantan-mantan gubernur, mungkin juga ada, mungkin juga dengan mantan-mantan daripada menteri atau juga dengan presiden. Wallah alam rasa-rasanya tidak ada. Masya Allah, tabarakallah, daripada masjid ke masjid. Kenapa? Itu kira-kira untuk apa saja? Namanya tidak cukup dengan kita, kalau pada itu dengan kita sholat di masjid yang ada di kampung, di tempat kediaman kita. Bukan tidak memadai, bukan tidak cukup, tapi syari kita gerakkan. Yang walaupun dengan kita tidak berdakwah dengan mulut, yang walaupun dengan kita tidak berdakwah dengan ucapan, dakwah bil hal afsahu minad da'wati bil maqal. Dakwah dengan gerak itu lebih berkesan daripada dakwah dengan mulut. Syarat yang pertama, silakan saja sampean ikut ritualnya, ikut bacaannya. Itu ucapan orang-orang Quraisy kepada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam masa perjanjian. Sayyidina Abu Bakar tidak sembahyang di rumah, sembahyang di depan, di beranda atau juga di teras, kadang-kadang di halaman. Sehingga dengan lantunan bacaan yang dia lantunkan, dengan gerak rentak salat yang dia laksanakan, itu membuat orang-orang Quraisy, muda-mudi mereka dan juga dengan perempuan berkerumun. Sayyidina Abu Bakar tidak berdakwah pada saat ketika itu, tidak lebih daripada dengan melantunkan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya dengan basmalah pada permulaannya. Masya Allah, tabarakallah, kesan daripada zikir, kesan daripada tasbih, kesan daripada bacaan, kesan daripada tilawah, itu setelah tidak langsung akan menyejukkan hati dan perasaan. InsyaAllah dengan nasihatnya, InsyaAllah dengan amalan-amalan sunnahnya, InsyaAllah dengan perintah-perintah yang diperintahkan, tidak akan berat untuk kita menerima kebenaran yang benar, tidak akan berat untuk kita menerima kebaikan-kebaikan yang baik, sebab yang bersemayam di dalam kalbu ialah kebesaran Allahu Akbar, bukan pemerintahanku. Kenapa? Kadang-kadang dengan kita semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin aku dan juga semakin jauh kita daripada Allah, terhijab dengan jabatannya. Mana kira-kira dengan menteri-menterinya, mana kira-kira dengan anggota dewannya. Dulu salatnya rajin, tahajudnya rajin, zikirnya rajin, sampai selendang pun tidak pernah ketinggalan. Tapi pada masa kampanye saja, setelah mendapatkan jabatan, terpilih, duit, harta, kedudukan, terhijab daripada Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak ingin seperti itu. Kalau dahulu dengan kita tidak punya jabatan, dengan jabatan kita akan mendapatkan yang lebih daripada pahala. Kalau dahulu dengan kita tidak punya kedudukan, dengan kedudukan yang sekarang kita mendapatkan ganjaran yang lebih juga daripada Allah Jalla wa'ala. Begitulah seterusnya. Maka di hadis yang saya sebutkan tadi, al-mu'minu la yashba'u minal khair, seorang mukmin itu tidak pernah merasa puas dengan kebaikan yang dilaksanakan, dengan kebaikan yang dilakukan, sehingga kesudahnya itu nanti di dalam surga. Satu peringatan untuk jamaah subuh boleh dipastikan insyaallah dalam 95% bergerak daripada tidur senyenyak-nyenyaknya di malam hari tadi itu. Setelah kita tidur kita bangun, jadi jangan tidur kembali bang, jangan tidur kembali, jelekkan mata. Subuh ini kita berada di bawah rekaman kamera Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak mau dengan grup baseball atau juga dengan grup pasarnya jelek mata kita, zikir, iktikaf di rumah Allah dengan yasirannya, mata tertidur, ngantuk, begitu malu kita di depan Allah Jalla Jalaluh. Kamu tidak pernah ngantuk waktu kamu makan, kamu tidak pernah mengantuk pada waktu kamu dengan grup WhatsApp, kamu tidak pernah ngantuk pada kamu memberikan dukungan kepada timnas, begitu sebutannya, dengan timnas kesebelasan Garuda yang akan melawan Bahrain nanti pada bulan depan atau pada tahun depan.
di Stadion Bung Karno Jakarta. Masya Allah, tabarakallah, jelek betul. Bat Yasin, ini abang kita tidur kah? Jangan tidur. Wah, jangan tidur Pak, atau Bapak saking khusyuknya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita khusyuk tapi tetap mata jangan dipajamkan ya. Jadi takut kalau mata terpajam, hati kita juga terpajam. Nah, itu kita nggak mau. Oke, kita zikir bersama dulu, salawatan. Ini kan gak ada batas waktu nih. Kemarin saya dikasih waktu setengah jam saja di masjid Baitur Rahman. Hari ini hari Minggu, nggak ada alasan mau pulang awal. Nggak ada alasan kalau mau balik awal. Tuan saya minta maaf nih, kita hari ini ada sedikit kegiatan. Memang itu ada kegiatan, tapi pada umumnya hari Minggu kita tidak ada pekerjaan. Kita sama-sama istighfar dulu atas segala kesalahan, atas segala kesilapan, atas segala ketaksiran. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah ala manabira min nur, atas mimbar-mimbar cahaya. Nabi kita bersabda, akan ada nanti pada hari kiamat di kalangan umatku yang Allah kumpulkan, yang Allah tempatkan di atas mimbar-mimbar cahaya, di saat orang ramai lagi sedang dimuhasabah, diinterogasi oleh Allah Jalla Jalaluhu amalannya. Kenapa Anda ucapkan, kenapa Anda berikan, kenapa kamu pada hari itu, kenapa kamu pada bulan itu, kenapa dengan perkara tersebut Anda abaikan saja, kenapa kau tidak dengar, kenapa kau tidak lihat. Oh, repot. Pertanyaan secara detail daripada ujung ke ujung secara pasti, yang kalau pada mulut mendustakan pun akan dipersaksikan oleh anggota tubuh kita masing-masing. Jadi Nabi kita pada saat ketika ditanya, seorang Arabi, seorang Badawi datang melutut menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhum ya Rasulullah? Siapakah gerangan mereka itu yang berkumpul atas mimbar-mimbar cahaya dengan nikmahnya, dengan makanannya, dengan hidangannya, dengan sajiannya. Nabi kita bersabda, unasun, orang-orang daripada umatku, unasun min ummati ya'tuna min qabaila syatta, yang berdatangan daripada berbagai negeri, daripada berbagai daerah. Ini terpenuhi dengan kita yang berkumpul pada pagi hari ini. Ramai kawan-kawan daripada Medan, kawan-kawan kita daripada Jakarta, teman-teman kita juga ada daripada Malaysia, daripada Banjar. Saya dari Banjar tapi saya tinggal di Bogor. Tidak apa-apa, asalnya Banjar juga. Makanya ada tadi Al-Banjari, Al-Maki, karena dulu kami hijrah ke Mekah. Sebenarnya banyak, Al-Maki ada, Al-Azhari juga ada, Al-Malaysia juga ada. Tiap tempat yang kita tempati, yang kita berdomisili selama 4 tahun, kita sudah dibenarkan untuk mengisapkan, menisbahkan diri kepada tempat berkenaan. Kalau kita tinggal di Padang selama 4 tahun, Al-Padani. Tinggal di Medan selama 4 tahun, Al-Midani. Tinggal di Madinah selama 4 tahun, Al-Madani. Begitulah lebih kurangnya. Alaman Nabi Rasyadda, manusia berkumpul daripada berbagai negeri, yastami'una ala zikrillah, berhimpun untuk mereka berzikir, mengagungkan, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum
وأتوب إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله 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 لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبي ربي جل الله
Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma bi qalbi ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma bi qalbi ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah laisa laha min dunillahi kashifah laisa laha min dunillahi kashifah laisa laha min dunillahi kashifah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Babanabillah. Kita boleh merenung sejenak dengan lantunan zikir yang kita lantunkan bersama, tasbih, tahmid, takbir dan juga dengan tahlilnya. Atau pada waktu kita berdoa, pada waktu kita bermunajat, pada waktu kita memohon, pada waktu kita meratap, di saat kita dengan lantunan tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, yang satu persatu penghujungnya itu adalah Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada yang permulaannya Allah, ada yang penghujungnya subhanallah, la ilaha illallah. Permulaan sembahyang dimulakan dengan Allah,
akhir dan ujungnya pun juga diakhiri dengan Allah. Allah dengan permulaannya Assalamualaikum warahmatullah, pun juga Allah dengan penghujungnya. Renung, kalau dengan lantunan, ratapan, doa, permintaan kita yang seperti itu tidak didengar oleh Allah, kira-kira dengan siapa kita memohon? Dengan siapa kita meminta? Kepada siapa kita berharap? Oh, zikir tidak perlu dengan jeritan kuat seperti itu. Allah Maha mendengar, Allah Maha memperhatikan, Allah Maha mengetahui, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui dengan rahasia dan juga dengan perkara yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Betul. Tapi dengan kita pada waktu kita berzikir seperti itu, agar dengan zikir, tasbih, tahmid dan takbir juga dapat didengar oleh lampu yang walaupun dia tidak punya telinga, akan disaksikan oleh temboknya, kipasnya, sound systemnya, kristalnya, dan juga dengan kendaraannya. Masya Allah, tabarakallah. Dalam satu rangkaian hadis yang diriwayatkan, di antara daripada dalil-dalil yang membuktikan boleh, bahkan dianjurkan, bahkan disunatkan dengan kita berzikir nyaring dengan aturan suara yang kedengaran, baik pada waktu kita takbir, baik pada waktu kita bertalbiyah, atau juga pada waktu kita mengumandangkan azan. Nabi kita bersabda, innahu la yasma bada sautil muadzini insun wala jinnun wala syajarun wala madar illa syahida lahu bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidak akan didengar lantunan azan daripada muadzin, tidak akan didengar oleh manusia dan jin, tidak akan didengar oleh kayu dan batu, melainkan semuanya akan bersaksi kepada mereka atau kepadanya nanti pada hari kiamat. Kita inginkan persaksian malam Jumat sekalipun di bulan Ramadan bertepatan dengan 17 hari Agustus. Masya Allah, tabarakallah, dangdutannya terus dikira nggak kedengaran suara. Betapa tidak bijaknya kita dengan diri pribadi kita masing-masing. Karaokean itu dengan suaranya kuat, keras, dangdutan keras, jeritan di anggota parlemen keras. Bukan kita keraskan semuanya, tapi ada tempat-tempatnya dengan kita berzikir dengan jaring. Senantiasa selalu saya sebut-sebut sebuah hadis yang diriwayatkan tentang nasib daripada dua orang yang menjadi penghuni neraka. Semuanya terseksa, semuanya menjerit, semuanya mendapatkan azab yang teramat pedih, yang tidak dapat dikhayalkan dalam benak kepala sesiapapun. Dari sejumlah sekian ramai, dari sekian banyak penghuni neraka, ternyata terdapat dua orang dengan jeritan yang lebih keras. Sakit, bahasa kita aduh. Ini kalau sistem alang-alang tanggung pecah. Masya Allah, tabarakallah. Di mana kemarin pada waktu kita jadi begitu sampai mati, awal kita sampai ke Sabang. Oh, aduh, sakit. Jeritan kuat seperti itu bukan daripada ahli syurga, bukan pada waktu di dunia, bukan pada masa-masa hidup, bukan daripada pendosa, bukan daripada orang yang terbabi dengan berbagai perkara negatif dalam hidup, tapi daripada ahli neraka. Jeritan ahli neraka yang begitu keras, yang begitu kuat, yang begitu kencang. Ternyata ada dua yang lebih daripada yang lain. Allah instruksi kepada mereka Jibril, ya Jibril, panggil, tanyakan kepada mereka berdua, kenapa dengan jeritannya lebih kuat, supaya kita jangan takut untuk mengucapkan Allah, urusan hutang piutangku, Allah, kita dengan keluarga, Allah, di mana putra putri kita sekarang ini. Tidak hanya dengan bapak dengan ibu saja yang mutasafari salat subuh berjamaah, tapi juga dengan putra putri kita, di mana doakan mereka dalam lantunan Allah, ada anakku ya Allah, Allah, hutang-hutang piutangku ya Allah, Allah, problematika kami hadapi ya Allah, Allah, dengan ancamannya ya Allah, Allah, detik-detik terakhir. Siapa yang ada jaminan penghujungnya nanti dengan kalimat La ilaha illallah? Tidak ada. Renungkan itu pada waktu kita melantunkan lafzul jalalati Allah, yang kita harapkan husnul khatimah. Allah, berselamat daripada siksa kubur. Allah, agar keluasan kubur kami sijah mata melihat. Allah, agar kubur kami menjadi raudhatun min riyadil jannah. Allah,
selamat daripada huru-hara di kiamat. Allah, dengan tangan kanan kami menerima doa kami nanti pada hari pembalasan. Allah, selamatkan kami pada kami menyeberang siratal mustaqim. Itu yang kita hadirkan di dalam hati, sehingga pada saat ketika lantunan Allah ada kebersamaan daripada kita. Masya Allah, tabarakallah, ketenangannya, ketentramannya, beningnya. Kenapa pada waktu malam ke-29 khataman Quran di masjid dengan kita menangis? Kenapa dengan kita bisa menangis pada waktu kita di Madinah? Kenapa dengan kita menangis pada waktu kita lagi sedang berada di Mekah? Kenapa kita menangis pada waktu kita berdoa di padang Arafah? Sebab karena kita terkumpul kebajikannya, terkumpul khasyahnya, terkumpul tadallulnya, terkumpul inkisarnya. Salah nanti sebelum kita bubar, sebelum kita bersurai, sebelum kita bubar, kita akan sama-sama, maksud saya sama-sama tidak berjamaah, tapi kita akan mengakhiri jalsah kita dengan salat duha. Jadi ibu-ibu tak perlu keburu-buru mau salat duha, dengar dulu supaya paham, supaya ibu tidak terganggu dengan suara saya, supaya jamaah juga tidak terganggu dengan gerakan kita. Insyaallah kita akan akhiri jalsah kita dengan salat duha 2 rakaat, silakan 4 rakaat, iya 6 rakaat, boleh 8 rakaat, lebih sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Panggil. Jadi keduanya tadi itu dikeluarkan daripada neraka, sudah ditempatkan di dalam neraka dalam beberapa ribu tahun terseksa. Dengan jeritan yang kuat Allah keluarkan keduanya daripada neraka. Allah tanyakan kepada mereka, kenapa jeritan kalian berdua itu lebih keras daripada yang lain? Dengan jawaban yang ditarhamana ya Allah, agar kau kesianin kami. Anak-anak kalau pada tuh minta dengan kita, Papa belikanlah sepeda lah, Papa itu kawan kan sudah pada pakai iPhone semuanya, saya masih pakai Oppo, Sony Ericsson, atau juga dengan Nokia model lama. Boleh tak Papa, bolehkah Ibu belikan Nokia yang agak keren sedikit, atau kalau bisa iPhone yang harga 20 juta anakku? Bukan masalah Bapak tidak boleh belikan, tapi itu terlalu mahal sangat, cukup yang harga 3 jutaan. Kalau sampai minta sebenarnya hari seperti itu, kalau sampai mintanya sambil menangis, tuh dengan hati kita juga jadi terharu, kita akan jadi kesian. Ini baru manusia yang punya sifat rahmat, itu adalah Allah Jalla Jalaluh. 99 rahmat yang Allah simpan untuk hari akhirat nanti, hanya satu rahmat saja. Inna lillahi mi'ata rahmah, ada terdapat 100 rahmat Allah, satu saja Allah turunkan ke dunia, sehingga daripada rasa rahmat, rasa kasih sayang yang satu tadi itu, kasih sayang antara sama kita, cinta mencintai antara sesama kita, mahabbah antara sesama kita, hormat menghormati antara sesama kita, layan melayan antara sesama kita, perhati memperhatikan antara sesama kita. Masih terdapat 99 rahmat yang nanti ditangguhkan untuk hamba-hambaku di akhirat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mudabbir, Al-Hakim. Allah yang mempunyai sifat maha pengasih dan penyayang. Saat ketika menginstruksi 2 orang tadi itu, agar kau kesianin kami ya Allah, agar kau berikan kabulan kepada kami ya Allah. Allah berfirman, rahmatku, kasih sayangku kepada kalian berdua, agar kalian secara seketika sekarang ini juga kembali masuk ke dalam neraka. Ini jawaban daripada Allah Jalla Jalaluh, daripada 2 orang tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Salah satu daripada yang berdua dalam beberapa waktu sudah terasa nikmat, tidak lagi dengan jeritannya, tidak lagi dengan azab dan juga dengan seksaannya. Jadi salah satu daripada mereka berdua secara seketika langsung masuk, sedangkan dengan yang satu yufakir, pikir, tangguh. Jadi tidak secara seketika memperkenankan perintah Allah Jalla Jalaluh. Allah tanyakan, kita berhenti sebelum jam 7. Masya Allah, tabarakallah. Allah tanyakan kepada yang pertama yang langsung masuk, lo langsung masuk kenapa? Jadi kata yang masuk tadi itu, sebab ya Allah, sepanjang hidup di dunia aku tidak pernah taat, sepanjang di dunia aku tidak pernah sujud, aku tidak pernah berzikir, aku tidak pernah mengubudiahkan, mengibadahkan diriku kepadamu. Maka detik inilah
aku ingin melaksanakan perintahmu secara seketika. Terus kamu yang kedua, kenapa nggak masuk langsung? Kenapa tidak sebagaimana dengan saudaramu? Dia langsung masuk. Alasannya yang tadi. Kamu kenapa tidak masuk? Minta maaf bahasanya kotor sedikit. Goblok saya ya Allah. Kalau setelah kau keluarkan aku daripada api neraka, terus aku masuk kembali. Mana mungkin setelah aku diselamatkan, jeritan yang kuat, jeritan yang keras tadi itu belum tentu akan mendapatkan tumpuan atau perhatian daripada engkau ya Allah Jalla Jalaluh. Maka pada itu jeritan kami didengar dan kami berdua dikeluarkan daripada api neraka, maka aku tidak ingin kembali masuk ke dalam neraka. Allah berfirman kepada kedua-duanya, aku berikan keampunan dan aku berikan surga kepada kalian berdua. Salahkah kira-kira? Salahkah kira-kira kalau sampai keringatan, peluh kita keluar, baju kita basah, bukan karena untuk kampanye, bukan karena untuk kampanye politik bahasa Malaysia, tapi kita keringatan dalam rangka kita berzikir, kita di masjid keringatan, baca Yasin keringatan, baca tasbih keringatan, waktu tawaf keringatan, waktu sa'i keringatan, waktu melontar keringatan. Itu keringat lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya, sebab peluh dan keringat kita itu keluar itu dalam rangka kita berzikir, menyanjung, memuji, meratap, memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Satu lagi mungkin nanti kita tingkatkan untuk pergerakan kita bergerak daripada tempat ke tempat, pasti kita akan jadi role model. Kita akan jadi contoh kepada beberapa masjid yang kita kunjungi agar bagaimana gerak kita. Perhatikan saf, jangan sampai saf kita tidak rapat. Pastikan sutratul musalli ada pelindung depan kita kalau pada waktu kita salat qabliyah atau ba'diyahnya subuh. Sebelum kita melaksanakan salat fardu subuh, salat subuh, pastikan mungkin kita depan tembok, mungkin kita depan tiang, mungkin kita depan meja, mungkin kita depan mihrab. Mungkin ada yang datus kenapa saya ke sini. Sini ada tulisan innallaha inna sholata 'alal mu'minina kitabam mawquta, ada ayat. Jadi rasa kurang nyaman, memang begitu sepatutnya. Kadang-kadang mihrab situ ada ayat kursi di belakang. Jadi pada waktu kita duduk kita membelakangi ayat-ayat Allah supaya paham dengan bahasanya, supaya ngerti dengan pembicaraan yang dibicarakan. Masya Allah tabarakallah, tadi dengan imam menghadap kita ke belakang itu kita masyarakatkan dalam dua buah penjelasan daripada ulama. Setelah salam ke kanan dan ke kiri untuk imam, sunat imam memposisikan diri seperti ini. Yang pertama 50 derajat, kiri ke arah kiblat, kanan ke arah makmum. Pilihan yang kedua, aqbala alaina biwajhi idan sarafa min salatih, apabila Nabi kita salam daripada salat beliau, aqbala alaina, Nabi kita akan menghadap kami dengan muka beliau. Kenapa imam, kenapa baginda di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, di Mesir kita perhatikan imam menghadap makmum secara 100%. Sebab di belakang kita banyak yang lebih tuaan daripada kita. Di belakang kita mungkin ada menteri, di belakang kita mungkin ada raja, di belakang kita mungkin ada ahli khair, mungkin ada abi, mungkin ada abu, mungkin ada abana, mungkin ada abati. Di belakang kita mungkin ada bapak mertua kita atau bapak kandung kita sendiri. Kalau tadi kita belakangi mereka, memang itu adalah aturan salat. Sembahyang yang kita laksanakan di sana terdapat rukun Islam yang 5. Sembahyang yang kita laksanakan itu tidak berbeda dengan sebuah negara. Maka setelah kita salam, tidak ada alasan lagi untuk kita membelakangi mereka semuanya. Itu kata Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, hikmah kenapa Nabi menghadap kepada makmum seperti saya sekarang ini menghadap kepada jamaah semuanya. Jadi kalau setelah salat zuhur, setelah salat isya, setelah salat asar, posisi imam akan langsung merubah menghadap makmum semuanya, atau dengan cara mengkiblatkan sebelah kiri, menganankan sebelah makmum. Tapi itu pada 3 salat yang saya sebutkan tadi, isya, zuhur, asar. Kalau setelah salat maghrib dan juga setelah salat subuh, sewaktu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diantara daripada zikir yang maksur, yang Nabi kita perintahkan, yang Nabi kita sarankan, yang Nabi kita baca sebanyak 10 kali setelah maghrib dan subuh, untuk jadi perisai kita. Di mata sudah melihat, telinga sudah mendengar, hati sudah merancang, kepala sudah berpikir, kaki kita akan melangkah. Kita tidak mau kalau kita tidak mendapatkan ismah, tidak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan, perlindungan daripada Allah Jalla Jalaluh. Afina fiman afait, tawallana, afiatkan kami, selamatkan kami bersama orang-orang yang kau selamatkan daripada dosa, daripada penyakit, daripada ancaman. Tawallana, lindungilah kami. Itu patut kita aminkan. Kabulkan ya Allah, perkenankan ya Allah, istajib doa'ana ya Allah. Itu makna amin. Tidak ada lantunan doa yang sewajarnya, bahkan sewajibnya untuk kita lantunkan dan juga untuk kita aminkan, untuk mendapatkan dukungan sepenuhnya daripada makmum, daripada amin dalam penghujung surah Fatihah. Ringkas saja, pada saat ketika kita baca surah Fatihah, sebab tadi saya dengar aminnya di sini tak kedengaran. Ini kira-kira hanya baru dalam 30% ukuran Masjid Nabawi, atau cuma hanya seperempatnya saja. Masjid Nabawi lebih besar, itu kedengaran gema daripada tembok menembok masjid lantunan amin. Artinya kabulkan, perkenankan, terimalah, istajib ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman, hamadani abdi, dia telah menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, dia telah memujiku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, ana maliku yaumiddin, dia telah mengagungkan aku dan akulah yang berkuasa pada hari pembalasan. Sampai kepada yang keempat yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Allah jawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Dengar yang itu, kita hayati pada waktu kita baca Fatihah. Kenapa ayat yang pertama alhamdulillah? Sebab karena kita dipilih. Ramai hari Ahad, hari Sabtu, Jumat pun orang tidak ke masjid, bahkan yang tidak sembahyang, ternyata kita dipilih oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah di awal waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan Allah yang mempunyai sifat Rahman, Rahim, pengasih dan penyayang, Malik Yaumiddin. Begitu kita lantunkan ayat yang keempat, Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah perbatasan antaraku dengan hambaku, untuk hambaku segala permintaan yang mereka mohon. Jangan tidak meminta. Wa li abdi ma sa'al, kita sudah mendapatkan lampu hijau. Maka apa yang patut untuk kita mohon? Duit, harta, kekayaan, kesehatan, keapiatan, jadi anggota dewan, jadi menteri, jadi gubernur, jadi presiden, ganti Bapak Brobo, atau jadi menteri, perdana menteri, ganti Bapak Anwar Ibrahim misalnya. Itu mungkin saja. Tapi ternyata supaya jangan sampai rancu permintaan mereka, supaya jangan sampai beraneka ragam bentuk harapannya, Allah padu kita dengan ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Lurus dengan gerak kehidupannya, lurus dengan usahanya, lurus dengan pendapatannya, lurus dalam perniagaannya, lurus dalam politiknya, lurus dalam ekonominya, lurus dengan pergaulannya. Oh Masya Allah, tabarakallah, lurus dengan segala aspek. Kita inginkan jalan yang lurus, berarti jalan yang akan membawa kita ke dalam surga, jalan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Break sekejap, nanti kita teruskan. Berhenti jam 7. Allahumma salli ala Muhammad, Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli
على محمد يا رب صل عليه وسلم إني لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. As-sakhiyun, Nabi kita bersabda, orang yang pemurah, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah wa ba'idun anin nar. Orang yang pemurah, yang dermawan, dekat kepada Allah, dekat kepada orang banyak, dekat kepada surga dan jauh daripada api neraka. Wal bakhilu, orang yang pelit, orang Banjar katakan orang yang pemalar. Manusia kedekut, kita manusia yang pelit, jauh daripada Allah, jauh daripada orang banyak, jauh daripada surga, dekat dengan neraka. Wujudkan sifat pemurah. Tidak mesti pemurah dengan duit, pemurah dengan tenaga. Saya bisa saja ngobrol secara santai daripada sampai serak-serak. Tapi penyanyi, nyanyinya kuat. Siapa yang boleh tebak, saya kasihkan uang 500 rial. Saya ngomong apa? Tapi saya ngomong atau bercakap atau membaca dengan tidak kedengaran suara. Boleh? Insyaallah. Cari pastikan dulu ada nggak duitnya. Sebab kita ini malas buka suara, takut gara-gara kena salafi dengan wahabi goblok itu. Orang sampai tidak berani berzikir, sampai tidak berani doa bersama, sampai tidak berani melentangkan bacaan, akhirnya ditinggalkan sama jemaah. Kalau tidak dipimpin jemaah tinggalkan. Kadang-kadang jemaah tinggalkan, imam lebih duluan daripada imam lagi. Imam salam, jamaahnya sudah ada di rumah. Pimpin, apa salahnya? Nggak lama, sebentar saja. Loh, jadi orang pemurah, pemurah dengan suara, artis, seniman, lagu, pemurah dengan suara, nih 500. Dengar apa yang saya baca sekarang nih. Allah, ini kena yang agak rahasia sedikit ya. Bisa kalau saya nyanyi, enggak, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang kerbau namanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak berzikir kambing namanya. Begitu. Ada yang tahu tadi itu? Nggak ada. Jadi kalau pada tuh penyanyi Haji Roma, Kak Elpi Sukaisi, Kak Sopar Sopianka, itu juga dengan Mus Mulyadi, itu sebagian udah pergi. Kalau nyanyi yang gak kedengaran sama jemaat, disumpahin sama penonton. Oke, jadi sekarang dengan kita meratap kepada siapa, minta kepada siapa, mohon kepada siapa, kepada Allah. Tapi Allah tidak tuli, betul. Aku ingin agar juga mendapatkan persaksian. Tadi sudah saya sebut, sesungguhnya tidak mendengar lantunan, munajat, doa, azan, qomat daripada seorang muadzin tidak didengar oleh manusia dan jin, dan juga dengan batu dan kayu, melainkan akan menjadi saksi semuanya pada hari kiamat. Ihdinas siratal mustaqim, kita diam, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kalau Bapak Presiden salat dengan salat yang makbulah, dunia kita makmur. Kalau dengan para pejabat salat yang betul dan bagus, dunia kita akan makmur.
Kalau polisi dan tentara salatnya benar dan cukup, dunia kita akan aman, dunia dan akhirat kita akan aman. Sebab kenapa? 17 kali. Pak, kita kali pertama kan ketemu pada pagi hari ini, atau kita sudah pernah ketemu sebelumnya? Belum. Kalau saya minta duit 1.000 boleh? Boleh, 1.000 saja untuk beli nasi uduk. Bapak langsung boleh. Nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, saya minta cuma 1.000. Minta maaf sekali lagi pertanyaannya, kalau saya nak minta uang 1.000 rupiah, apa saya harus buat proposal dulu? Pakai materai 5.000? Nggak perlu. Kita yang kerdil saja, satu permintaan yang kita minta secara seketika kata Bapak, iya, nggak perlu apa tadi rekomendasi, tidak perlu materai, tidak perlu berkali-kali. Sekarang bimbinglah kami kepada jalan yang lurus 17 kali. 4 zuhur, 2 subuh, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Tidak ada koruptor di Indonesia, tidak ada yang curang, tidak ada yang khianat, tidak akan ada pelacuran, tidak akan ada ancur, tidak ada yang namanya bukit. Bersih dunia kita daripada maksiat. Kalau semuanya salat 5 waktu, gerakan dakwah dalam sembahyang, gerakan sembahyang juga dalam dakwah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi tidak hanya kita saja ini terhimpun. Saya menghayalkan Bang Lukman seperti pada waktu kita di stadion, seperti pada waktu kita di Sentul, di dataran terbuka pada pagi hari ini, tidak masalah. Tapi nanti minggu depan masing-masing paling tidak bawa 1 orang teman saja, terserahlah, anak kah, cucu kah, menantu kah, mertua kah, terserah, masing-masing bawa 1 saja. Ini kira-kira dalam 700 atas bawah, atau kira-kira dalam 400-an saja, jadi 800 minggu depan, jadi 1.200 berikutnya. Sehingga kalau pada itu kita sudah tertidur, di pembaringan kita masing-masing, ini usaha dakwah kita dalam menggerakkan safari subuh seperti ini akan mengalir, akan meluncur masuk ke dalam kubur kita masing-masing. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Kata NU itu kami, jalan yang lurus Nahdlatul Ulama. Kata Muhammadiyah, jalan yang lurus itu adalah Muhammadiyah. Kata Salafi itu dengan Salafiyah. Kata Wahabi itu dengan Wahabi. Masing-masing mengaku kami berada pada jalan yang lurus. Allah tidak berikan peluang untuk kita menyalah tafsirkan maksud daripada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami pada jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul, jalannya para syuhada dan salihin, bukan jalan orang-orang Yahudi yang kau murka, waladhdallin, bukan juga jalan orang Nasrani yang kau sesatkan. Itu doa istimewa untuk mengawal, untuk membetulkan agar dengan kita menjadi manusia yang saleh, agar dengan kita menjadi manusia yang baik, agar dengan kita menjadi salah satu daripada hamba Allah Jalla Jalaluhu yang memang betul-betul keberadaan kita akan menjadi kebanggaan oleh segenap makhluk, tidak terkecuali dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, bukan jalan orang Yahudi, bukan jalan orang Nasrani. Bukan hanya dengan kita dengan takwa Allah melaksanakan segala perintah-perintah yang diwajibkan, tapi juga dengan nawafilul ibadah, dengan ibadah-ibadah sunat juga kita laksanakan. Tidak hanya menyalahkan diri daripada perkara haram, yang makruh syubhat pun juga kita tinggalkan. Maka kita berikan dukungan. Amin. Imam, makmum, malaikat juga ikut. Tidak ada nas kecuali kalau pada itu kita sembahyang sendirian di hutan, kita salat sendirian di laut sebagai nelayan. Adzan qamah kita kumandangkan dengan nyaring. Nabi kita bersabda akan sembahyang di belakang nelayan, di belakang petani, di belakang pendusun, di belakang yang berada di hutan. Sejumlah bilangannya tidak dapat dihitung dengan angka di kalangan para malaikat makhluk-makhluk Allah lainnya. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan malaikat ikut bersama kita dalam melaksanakan salat subuh, tapi mereka ikut mengaminkan Fatihah daripada imam dengan hadisnya fa innahu idza wafaqa ta'minuhu
ta'minan malaikati, apabila bertepatan takmin amin imam amin makmum dan juga dengan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan mereka, kesalahan kita yang telah lalu. Masyaallah tabarakallah. Imam Muhammad bin Sam'ah, cerita terakhir ahbabana fillah, Imam Muhammad bin Sam'ah selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. 40 tahun, bukan 40 hari. Imam Muhammad bin Sam'ah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Imam takbir, beliau takbir di belakang imam selama 40 hari. Tapi pada hari ibu kandung beliau meninggal dunia, maka pada saat ketika itu secara terpaksa harus meninggalkan salat berjamaah. Maka beliau ganti salat yang tertinggalkan tadi itu, salat yang dikerjakan secara sendirian sebanyak 25 riwayat 27 kali. Katakan saja dohor 4 rakaat, salam, dohor lagi, dohor lagi, dohor lagi, 4 lagi sampai 4 kali 27, menjadi tidak kurang daripada dalam 108 rakaat. Masya Allah tabarakallah. Mimpi pada malam harinya. Kesimpulan daripada dialog, hitungan salat jamaah, ganjaran pahalanya memang oke. Tapi aina anta min ta'minil malaikati, di mana ente dengan doa amin daripada para malaikat yang mengaminkan Fatihah daripada imam. Daripada maghrib nanti keraskan, kencangkan, kuatkan suara, sebab kita memang betul-betul mengharapkan. Saya minta Bu, mesti ibu dengar permintaan kita. Kita meminta apa? Sayang, ya papa mau apa? Nah, jangan menangis, kita beritahu apa yang kita inginkan. Papa mau kawin lagi saya. Baru istri tahu kita mau apa. Begitu. Jadi sekarang kita minta apa? Kita minta hidayah, serius betul nih. Kalau Allah tolak ihdinas siratal mustaqim, kita jadi celaka waliyadzubillah. Makanya dikatakan orang-orang curang, khianat, zalim, diktator, semuanya itulah orang yang tidak sembahyang, atau yang sembahyangnya tidak diterima oleh Allah. Sembahyangnya dilipat-lipat terus dilempar Allah ke muka orang yang melaksanakan. Dan salat berkata seperti itu, dhayya'akallah, Allah sia-siakan kamu sebagaimana kau telah menyia-nyiakan aku. Tapi dengan yang melaksanakan salat secara sempurna, sembahyang mengatakan hafizakallah, semoga kamu dipelihara oleh Allah sebagaimana kau telah memelihara aku jam 7. Sembahyang duha udah masuk dah. Nanti habis sarapan pagi di warung. Habis sarapan pagi itu juga perlu rohani, sudah jasmani lagi perlu. Jadi niatkan makan untuk tenaga, niatkan makan untuk minggu depan supaya gerak lagi. Tapi bawa jemaah, tarik anak-anak, lo nggak sekolah, nggak kuliah, ayo ikut sekali sama papa. Kita dapat, kita mati kita ada 3 wakil, anak kita jadi wakil untuk menggantikan kita di masjid salat berjamaah. Kita umur 80 saja, itu kalau panjang. Kita banyak meninggal pada usia 50-an. Amar umati ma baina sitin ila sab'in, setengah menit saja, masih ada setengah menit lagi. Umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Syukur kalau sampai 70. Udah dekat 70. Ada orang sebelum 50 udah out dah. Belum 40 sudah jadi ahli kubur. Jadi kita bersambung, mau kita dengan siapa? Dengan anak dan cucu, dan juga dengan generasi yang menyusul. Jadi tanamkan, teruskan safari BBC itu nama warta berita di warta daripada BBC kan. Ini gerakan BBC badminton apa ke? Tak apalah, tak tahu urusan nama BBC, ikut penafsiran masing-masing, yang penting subuhnya datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita pengen dapat pahala haji yang sempurna pada pagi hari ini itu dengan melengkapkan i'tikaf setelah terbit matahari dengan salat sunat isyraq gabung dengan salat sunat duha minimal 2 rakaat. Tapi kalau nggak mau 2 bikin 8 lebih bagus insyaallah. Tak bisa 2 capek dah ketuaan, buat yang 8 lebih banyak pahalanya insyaallah. Jadi kita tak bersalaman melainkan setelah salat duha. Masing-masing salat mau 2, 4, 6, 8. Kalau bakalan bertambah makanya buat salatnya 4 rakaat. Masyaallah tabarakallah. Istiqamah supaya badannya senantiasa cergas. Saya tidak ingin hanya yang cergas itu fisiknya, tapi rohaninya pun juga cergas dalam zikrullah, mengabdikan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله